Halo semuanya, saya Muhammad Taufik Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan cara seseorang untuk melindungi dirinya secara hukum atas kekayaan intelektual yang ia miliki. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hak kekayaan intelektual meliputi hak cipta, paten, dan desain industri baik secara definisi, ruang lingkup, durasi perlindungan, maupun besaran royalti. Untuk penjelasan lebih lanjut, silahkan disimak video berikut ini. Hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan, atau memperbanyak ciptaannya, atau memberi izin, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Intinya adalah pemegang kuasa atas suatu objek yang jadi hasil ciptaannya. Untuk ruang lingkup hak cipta meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas. Sedangkan durasi untuk hak cipta, perlindungan berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal. Penentu royalti dari hak cipta adalah pencipta karya itu sendiri. Paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dengan kata lain, paten berkaitan dengan teknologi dan biasanya diberikan oleh suatu lembaga. Ruang lingkup paten meliputi teknologi dan solusi teknologi. Sedangkan durasi untuk paten selama 20 tahun berdasar UU Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 22 Ayat 1. Penentu royalti dari paten berasal dari kesepakatan antara beberapa pihak atas suatu hak. Desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis. Dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Dengan kata lain, desain industri adalah suatu kreasi estetis yang bersifat menghasilkan produk fungsional. Ruang lingkup desain industri meliputi barang-barang industri seperti kerajinan tangan. Sedangkan, durasi perlindungan untuk desain industri selama 10 tahun. Penentu royalti dari desain industri adalah pemilik karya atau desainer. Karya-karya yang dapat didaftarkan dan dapat dimasukkan ke dalam hak kekayaan intelektual meliputi untuk hak cipta, dapat berupa karya sastra, lagu, fotografi, dan desain. Untuk paten dapat berupa karya merek dagang atau desain produk, dan untuk karya desain industri contohnya adalah desain produk. Seringkali kita melihat adanya tindak pelanggaran hak kekayaan intelektual di sekitar kita. Contoh pelanggaran hak kekayaan intelektual yang ada di sekitar kita, yang pertama adalah iklan teh pucuk harum dengan iklan Unis Beauty dari Jepang. Silahkan disimak video berikut ini. Pucuk, pucuk. Kenapa sih harus yang pucuk? Kan sama-sama daun teh. Jelas beda. Pucuk itu aromanya. Dan rasa pucuknya, yummy. Ayo ke pucuk. Pucuk, pucuk, pucuk. Ya, Ya. telat lagi. Pucuknya ada di situ. Pucuk teh terbaik ada di Teh Pucuk Harum. Rasanya pas, nggak kemanisan. Pucuk. Teh Pucuk Harum, rasa teh terbaik ada di pucuknya. Atau sama ada. もう少しの我慢だよ。最上の新芽は先端にしかないんだよ。とうとうつくぞ、最上の新芽。Filmnya Hoshi. Hayot. Lanjutan kasus tersebut hanya ramai diperbincangkan di dunia maya.
pihak dari University Jepang tidak melakukan tuntutan apapun terhadap iklan tersebut. Jadi sampai saat ini iklan tersebut hanya ramai diperbincangkan tanpa ada tuntutan apapun. Yang kedua, ada plagiasi jingle yang dilakukan oleh suplemen obat Mastin kulit manggis dengan menirukan jingle CF on the Body yang merupakan merek sabun asal Korea Selatan. Silahkan disimak video berikut ini. Kabar gembira untuk kita semua, kulit manggis kini ada ekstraknya. Mastin hadir dan rawat tubuh kita, jadikan hari ini hari Mastin. Tampil bersinar membuatku bahagia, badan sehat, rahasia Mastin herbal, rahasia alam dari Indonesia. Penuh pesona, pesona Mastin. Mastin Good. On the body, perfumey 향긋향긋. On the body, 바디가 매끈매끈. On the body, 피부가 탱글탱글. 향수를 입은 바디. On the body, perfume body wash. Nah, kasusnya serupa dengan kasus teh pucuk tadi. Pihak dari CF on the Body tidak melakukan tuntutan apapun terhadap teh pucuk harum dari Indonesia. Kasus ini hanya ramai diperbincangkan di dunia maya hingga sekarang. Nah, selanjutnya saya akan membahas pelanggaran hak paten. Nah, pelanggaran pertama kita akan membahas geprek bensu dan geprek ayam bensu. Kronologinya bermula dari Bapak Beni yang mendirikan geprek ayam bensu. Kronologinya bermula saat Bapak Beni mendirikan restoran geprek ayam bensu menggunakan Ruben Onsu sebagai brand ambasador dari restorannya. Yang kemudian Ruben Onsu mendirikan restoran ayam geprek menggunakan nama geprek bensu, alih-alih menggunakan nama tersebut karena merupakan singkatan dari nama dirinya sendiri. Kemudian Ruben Onsu mengajukan nama tersebut untuk didaftarkan kekayaan intelektualnya, kemudian menggugat Bapak Beni. Namun gugatan dari Ruben Onsu ditolak oleh Mahkamah Agung tahun 2020 lalu, walaupun sudah bermula kasus ini mulai dari tahun 2018. Gugatan Mahkamah Agung menilai bahwa Bapak Beni telah mendaftarkan dan mendirikan usahanya terlebih dahulu daripada Ruben Onsu, sehingga gugatan dari Ruben Onsu ditolak dan Ruben Onsu tidak boleh menggunakan merek dagang bensu sebagai restoran. Kasus yang kedua masih meliputi merek dagang. Pelanggaran hak paten ini merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Superman merek wafer terhadap DC Comics yang memiliki karakter Superman. Kronologinya terjadi pada tahun 2017 saat DC Comics ingin mendaftarkan Superman sebagai salah satu merek dagang di sebuah lembaga. Namun pendaftaran tersebut ditolak karena sudah adanya merek Superman pada wafer. Maka DC Comics menggugat merek wafer Superman karena Superman merupakan karya orisinil dari DC Comics. Namun gugatan dari DC Comics ditolak karena merek Superman telah didaftarkan sejak tahun 1939. Selanjutnya kita akan membahas kasus pelanggaran desain industri. Yang pertama ada kasus pelanggaran desain botol dari Tupperware dengan botol Eco Bottle dari produsen BioLife. Nah, pada kasus ini bermasalahannya terletak pada desain botol Tupperware yang menggunakan desain meliuk 4 simetris yang sama dengan botol rancangan mirip Eco Bottle dari BioLife. Nah, Tupperware mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang, namun Eco Bottle telah mendaftarkan dirinya terlebih dahulu sebagai merek desain industri. Maka Tupperware kalah dalam kasus ini dan harus membayar 180 juta kepada BioLife. Kasus pelanggaran desain industri selanjutnya adalah antara Bapak Rimba dengan perusahaan gas negara. Nah, Bapak Rimba menggugat perusahaan gas negara terkait penggunaan shock adaptor desain miliknya, yakni sambungan pelindung pipa yang digunakan oleh PT PGN Tbk sejak tahun 2006 secara terus-menerus. Bapak Rimba menggugat PT PGN Tbk senilai 100 miliar dengan menggugat menggunakan UU nomor 31 pasal 46 ayat 1.
Adapun manfaat dari mendaftarkannya hak kekayaan intelektual kita antara lain kita mendapatkan kepastian akan hukum dan kita dapat memegang hukum kita sendiri. Selain itu kita dapat melakukan tindakan preventif terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual milik kita dan kita dapat juga memberikan izin atau lisensi kita kepada pihak lain. Nah, selanjutnya adalah bagaimana jika ada seseorang yang menggunakan karya saya tanpa izin. Tentu saja yang pertama mempertimbangkan perasaan saya. Ada rasa senang karena karya saya akhirnya dapat digunakan dan berguna bagi orang lain, namun ada sisi kecewa karena karya tersebut digunakan tanpa izin. Akan menimbang kejadian tersebut, apakah kasus tersebut termasuk kasus yang besar atau kecil. Di sini tolak ukurnya merupakan hak ekonomi. Jika kasus tersebut meraih keuntungan yang lumayan besar, maka kasus tersebut masuk ke kasus berat, dan jika kasus tersebut hanya digunakan tanpa meraih untung sama sekali, maka masuk ke kasus kecil. Nah, untuk kasus besar maka saya akan melakukan tuntutan, dan jika itu hanya kasus kecil mungkin saya akan memberikan teguran dan menyelesaikannya dengan cara yang berdamai. Sekian penjelasan dari saya untuk materi hak kekayaan intelektual kali ini. Sampai berjumpa di video berikutnya.